Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini Rabu 15 November 2023. Sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan pagi ini, mari kita mengawali renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau sungguh agung dan mulia. Kemuliaan-Mu mengatasi langit dan melampaui batas-batas dan sekat-sekat kehidupan. Kami mohon semoga hati kami dikobarkan untuk mencintai sesama kami yang kecil, miskin, sakit, dan yang tak berdaya dalam hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, bacaan suci yang akan kita dengar dan renungkan pagi ini saya ambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika memasuki desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah diri kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, tema renungan pagi ini saya beri judul, Yesus peduli dengan semua orang, terutama yang kecil dan yang terkucilkan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, dalam budaya Yahudi atau dalam tatanan kehidupan warga bangsa Yahudi, orang kecil, orang miskin, orang-orang sakit, terutama yang menderita sakit kusta, tidak diperhatikan. Bahkan yang menderita sakit kusta mereka sungguh merasa terbuang dan terkucilkan dalam kehidupan bersama. Karena hukum Taurat tidak memperbolehkan orang kusta tinggal di antara penduduk, melainkan mereka harus dikucilkan, disingkirkan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, pada titik ini mereka yang kecil dan terutama yang menderita sakit kusta, mereka bukan hanya menderita secara fisik, tapi juga mengalami sakit batiniah, karena mereka harus berteriak, "Kusta, kusta," agar orang-orang sehat
menjauh dari mereka dan mereka tidak boleh mendekati dan dekat dengan orang-orang sehat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Injil hari ini berkisah bahwa Yesus dalam perjalanan bersama para muridnya ke Yerusalem menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika memasuki sebuah desa, datanglah ke-10 orang kusta menemuinya. Namun karena aturan Yahudi tidak memperbolehkan mereka bertemu dan dekat dengan orang-orang sehat, demikian juga Yesus. Maka mereka berdiri jauh-jauh dari Yesus dan berseru, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus pun menjawab permohonan ke-10 orang kusta atas 2 cara, yakni pertama, memandang mereka. Memandang di sini bukan sekedar memandang atau melihat biasa-biasa saja, melainkan memandang dengan hati yang penuh belas kasih, atau memandang dengan sebuah keprihatinan akan keberadaan mereka. Di sini Yesus memandang dengan segala daya kuasa penyembuhan. Kedua, Yesus menjawab seruan orang kusta dengan mengajak mereka, "Pergilah dan perlihatkanlah diri kepada imam." Kita mesti bersikap kritis atas jawaban Yesus yang kedua ini. Mengapa disuruh memperlihatkan diri kepada imam? Karena dalam tradisi Yahudi hanya imamlah yang dapat mengatakan seseorang itu kusta atau tidak dengan melihat ciri atau tanda tertentu yang ada pada tubuh seseorang yang menyatakan dia kusta atau tidak. Lebih dari itu, imam dalam tradisi Yahudi memiliki kuasa penuh yang dapat menyatakan seseorang kusta atau tidak, karena imam dipilih oleh Allah untuk bertugas melayani Allah dan sesama dalam sinagoga atau bait Allah, dan menyatakan seseorang itu kusta atau tidak berdasarkan ciri-ciri tertentu. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, menarik bahwa dalam perjalanan untuk memperlihatkan diri kepada imam, terjadilah sebuah mujizat, yakni ke-10 orang itu mengalami kesembuhan, dan itu hanya disadari oleh 1 orang di antara mereka. Ia pun kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring. Orang itu pun bersyukur dan memuji kebesaran kasih Tuhan dengan tersungkur di depan kaki Yesus. Lebih menarik lagi, orang itu adalah orang Samaria yang oleh orang Yahudi dilihat sebagai orang kafir atau orang tidak beragama dan bukan orang Yahudi. Melihat iman orang itu, Yesus pun berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka kembali dan memuliakan Allah selain orang asing ini?" Sikap orang Samaria yang rendah hati dan tahu bersyukur atas rahmat kebaikan Allah itu mendorong Yesus berkata kepadanya, "Berdiri dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, lewat kisah ini Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa Dia bergaul dengan semua orang tanpa melihat status sosial seseorang. Kedua, Ia membiarkan orang-orang kecil, miskin, dan sakit, terutama orang-orang kusta, mendekatinya dan mengembalikan harkat dan martabat mereka dengan menyembuhkan mereka. Ketiga, lewat sikap seorang Samaria yang kembali dan bersyukur serta memuliakan Allah dengan tersungkur di depan kakinya adalah seorang yang sungguh beriman, dan berkat imannya itu dia tidak hanya mengalami kesembuhan fisik, tapi juga mengalami keselamatan jiwanya. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, sebagai pengikut Yesus kita adalah orang beragama seperti ke-9 orang Yahudi yang mengalami kesembuhan dari sakit kusta mereka.
Tapi sikap mereka yang tidak mau kembali untuk bersyukur dan memuliakan Allah adalah simbol dari orang yang tidak beriman dan tidak tahu berterima kasih kepada belas kasih Allah. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, dalam hidup ini kita juga dengan cara hidup kita yang jauh dari kehendak Allah, yang kita tunjukkan dalam kesombongan hidup, tinggi hati, dan tidak pernah bersyukur atas kasih dan cinta Allah yang selalu kita alami. Sesungguhnya kita adalah orang kusta baru. Meskipun kita murid Yesus, tapi kita tidak memiliki iman seperti seorang Samaria. Marilah dalam hidup ini kita perlu banyak belajar dan mencontohi iman orang Samaria, agar kita tidak hanya mengalami kesembuhan fisik, tapi juga mengalami keselamatan sesudah hidup dunia kita. Karena iman yang kita tunjukkan dalam sikap dan perbuatan kita yang baik. Karena selalu bersikap rendah hati di hadapan Tuhan sumber belas kasih dan keselamatan kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa penuh belas kasih, ajarilah kami untuk menjadi manusia yang memiliki hati yang rendah hati, dan hati yang tahu bersyukur untuk segala kebaikan dan yang boleh kami alami karena cinta dan belas kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai di perjalanan, dan orang yang bekerja bersama kita hari ini dan yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.